Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-147, saudara. Kali ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 3, ayat 7 sampai dengan 12 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai mengimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Di kesempatan kali ini kami datang kepadamu dengan penuh rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian, bahkan Engkau sendiri yang kiranya menuntun kami, Tuhan, oleh Roh-Mu, supaya kami boleh memahami, memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Perikop 147 merupakan kelanjutan dari perikop yang sebelumnya dari Injil Markus. Saudara, kalau misalnya saudara membacanya dengan jujur apa adanya dan runut atau berturut-turut seperti ini, pemahaman kita akan semakin terang ya. Pengertian kita bahwa Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi jemaatnya, umatnya, dan ia rindu untuk memulihkan setiap orang, saudaraku ya. Termasuk dalam pembacaan kita kali ini. Dikatakan di sini bahwa ada banyak orang berbondong-bondong datang untuk mencari Yesus. Ya, kesembuhan mungkin sesuatu yang sulit untuk dicapai di masa itu ya. Yesus menyatakan kuasanya dan pekerjaan yang luar biasa yang membuat begitu banyak orang datang mencari dia. Tapi sebenarnya di masa itu adalah satu hal yang juga biasa. Karena ketika orang melihat seorang nabi dengan tanda-tanda yang heran, mereka jelas pasti akan terus mengikuti kemana nabi ini akan pergi. Mari kita melihat terlebih dahulu ya, latar belakang budaya dan konteks sosial pada masa itu ya. Karena di sini ada disebutkan beberapa nama daerah ya. Yakni dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea. Galilea ialah wilayah utama pelayanan Yesus, saudaraku. Juga di sini disebutkan ada yang namanya Yudea dan Yerusalem. Ya, Yudea dan Yerusalem itu adalah pusat agama Yahudi. Kemudian disebutkan di sini juga ada dari Idumea, seberang sungai Yordan, Tirus dan Sidon. Jadi di sini bisa dibilang Idumea, seberang sungai Yordan, Tirus dan Sidon itu adalah daerah luar Yudea, saudaraku. Sebagian besar wilayah bukan Yahudi. Mereka kebanyakan adalah bangsa-bangsa ya bukan bangsa Israel lah, atau mereka bisa dikatakan sebagai bangsa campurannya. Yang bisa kita lihat di sini, saudara ya, dalam kebiasaannya orang Yahudi, pengajaran rabi-rabi,
Seorang rabi itu biasanya mengajar dalam batasan komunitasnya. Misalnya katakanlah kalau zaman sekarang ya, seorang pendeta dari sinode ini ya mengajar di sinode ini aja, dia nggak kemana-mana. Seorang pendeta dari kalangan gereja ini, dia cuma areanya bisa di wilayahnya saja, seperti itu. Jadi seorang rabi biasanya mengajar dalam batasan komunitasnya. Tapi menarik di sini, Yesus justru mengajar dan melayani secara terbuka. Bahkan mobile, istilahnya dia tuh berpindah-pindah. Sampai di luar daerah bukan orang Yahudi. Sampai di luar daerah di mana di sana ada bangsa-bangsa yang disebut sebagai bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Di sini menarik saudaraku ya, karena ternyata pelayanan Yesus itu tidak eksklusif. Dia tidak pilih-pilih tempat. Dia nggak cuma pilih melayani cuma kepada orang Israel saja, ternyata juga kepada bangsa-bangsa lain. Ini sudah menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa Tuhan memang rindu semua bangsa diselamatkan. Ya, saya hari ini seringkali mendengarkan kalau di sosial media ada orang yang berkata, atau teman saya kadang juga berkata, kenapa Amerika tuh sangat takut dengan Israel, dia katakan. Karena jelas sejarahnya, Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan dan kesayangan Tuhan. Memang betul sejarahnya seperti itu. Tapi saudara juga perlu ingat, keberadaan Israel itu oleh karena perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Dan keturunan Abraham termasuk Yakub yang akhirnya namanya diubah menjadi Israel, saudaraku ya. Nah hari ini saya pikir statement yang seperti itu ya terlalu berlebihan. Kita menghormati memang garis keturunan Israel itu memang tercatat dalam Alkitab. Tapi saudara juga perlu tahu, saya dan saudara ini orang percaya kepada Yesus Kristus. Ini perjanjiannya lebih kuat. Kalau di hadapan Abraham itu perjanjian antara Tuhan dan Abraham itu ditandai dengan sumpah bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Namun bagi kita, ada satu perjanjian yang lebih kuat dan lebih keras, saudaraku ya. Karena perjanjian ini ditandai dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini kekuatannya jauh lebih besar daripada sekedar sumpah. Ini ditandai dengan pertumpahan darah dan nyawa yang diserahkan. Betul-betul kuat loh. Saya pikir hari ini kita nggak kalah dengan orang Israel. Saudara yang percaya Yesus, saya mau kasih tahu. Secara iman, saudara dibenarkan. Tidak kalah dengan orang-orang Israel yang memang keturunan asli. Keturunan langsung dari Abraham dan seterusnya. Tapi saya mau katakan saudara tidaklah lagi orang asing. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus, kita akan menjadi saudara, kita akan menjadi keluarga kerajaan Allah. Kelak, suatu saat kelak. Tapi sekarang juga sudah menjadi keluarga kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, budaya Yahudi kala itu memang sangat menghargai otoritas rohani. Ini sebabnya kenapa banyak orang yang akhirnya berkerumun atau berbondong-bondong mencari mujizat sebagai tanda kenabian. Di samping itu ya biasalah, kerumunan mencari mujizat itu sesuatu yang ya bisa kita bilang sampai hari ini pun sama ya. Katakanlah bagi orang Kristen di kalangan Kristen ya, kalau diadakan yang namanya ibadah KKR kesembuhan ilahi. Ketika pembicaranya memang terkenal, katanya pester kesembuhan, wah itu gedung gereja atau tempat ibadah atau bahkan stadion itu bisa penuh, saudaraku. Karena orang pengen lihat mujizat. Saya bukan orang yang anti mujizat ya. Sekali lagi, saya bukan orang anti mujizat. Tapi kalau saudara yang mengerti, mengikuti Yesus sungguh-sungguh, hari ini gak perlu cari pesta kesembuhan. Saudara pun ketika engkau percaya kepada Yesus, karena berita Injil kan sudah disebarkan ya, bahkan lewat sosial media, lewat begitu banyak platform seperti YouTube dan sebagainya. Semua orang bisa mengakses khotbah kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau saudara percaya, saudara gak perlu disentuh bahkan oleh pester-pester itu. Saudara tinggal berdoa dengan sungguh-sungguh, bertobat, meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Saudara pasti disembuhkan. Itu yang namanya iman yang sejati. Gak perlu menunggu-nunggu harus disentuh oleh pester atau pendeta atau apa.
Saya bukan tipikal orang yang menggantungkan iman saya kepada sentuhan orang. Ya, saudara harus belajar. Ada sebuah iman di dalam kitab suci saudara yang dipuji oleh Tuhan, yakni iman seorang perwira dari Kapernaum. Dia datang kepada Yesus. Dia cuma bilang kepada Yesus, aku nih seorang atasan. Aku tinggal ngomong aja sama bawahanku. Ngomong A dia akan lakukan. Ngomong B dia akan lakukan. Sekarang Tuhan perintahkan supaya pembantu, istilahnya apa, pelayanku, pekerjaku, pegawaiku itu sembuh. Engkau tidak perlu datang, engkau tidak perlu menjamah, cukup titip sama aku aja ucapannya. Dan Yesus mengagumi iman orang ini. Karena apa? Dia bukan orang Yahudi. Dia orang asing. Tapi dia punya iman sebesar itu. Sampai Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kudapati dari orang-orang Israel. Nah, saudara harus punya iman seperti ini. Jangan imanmu itu terus digantungkan sama pestermu. Akhirnya ketika kau punya masalah datang ke gereja, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya sangat gimana ya saudaraku ya. Sedih loh melihat kalau akhirnya orang datang ke gereja itu cuma menggantungkan imannya sama pastor. Berarti saudara termasuk para pengajar ini sudah punya kesalahan, tidak menuntun orang langsung bergaul dengan Tuhan, tidak langsung menuntun orang mencari Tuhan bagi dirinya sendiri. Masa saudara cuma puas dengar khotbah pendeta, kesaksian dia, cerita dia? Ya saudara kapan nih punya cerita sama Tuhan nih? Saudara kapan nih punya pengalaman sama Tuhan, pengalaman rohani dan sebagainya? Jangan cuma kagum dengan kesaksian orang, jangan cuma kagum melihat kesaksian artis rohani. Saudara harus punya komitmen bahwa aku pengen mengenal Tuhan bagi diriku sendiri. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Selalu yang menjadi motivasi saya setiap kali membaca perjanjian lama ialah ada orang-orang seperti Henok, seperti Elia, seperti Daud, ya, seperti Nuh, dan lain sebagainya. Karakter-karakter termasuk Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka orang biasa sama seperti kita, tetapi mereka merasa mereka rindu mengenal Tuhan secara pribadi, mereka rindu dituntun Tuhan secara pribadi. Ini saudaraku, yang saya rindu juga saudara boleh alami dalam kehidupan saudara. Mari, saya tidak katakan salah didoakan pendeta, tidak. Naik kelas. Saatnya saudara berdoa bagi diri saudara sendiri. Dulu ketika saya menanti anak pertama kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian saya akhirnya setelah saya bergabung dalam sebuah pelayanan, ya, saya kemudian di situ membina anak-anak muda. Setelah itu tiba-tiba istri saya hamil. Saudara, kayak nggak tiba-tiba juga sih ya. Karena kita sudah menikah tentunya ya, kita tetap berdoa dan berharap sama Tuhan. Siang malam kita berdoa berharap sama Tuhan supaya kita memiliki anak. Akhirnya kita dikasih anak. Istri saya hamil, tapi kita tidak ingin langsung mengeksposnya ke sosial media seperti kebanyakan orang yang bahagia setelah menanti lama. Saya bilang sama istri saya takut anak kita keguguran. Kita jaga sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah mulai agak besar orang tahu dengan sendirinya. Tidak perlu kita gembar-gemborkan di sosial media dan sebagainya, saya bilang. Akhirnya istri saya hamil besar dan akhirnya kita bisa melahirkan punya anak, saudaraku ya. Yang saya garis bawahi sini, saya tidak bilang bahwa semua itu karena pelayanan. Saya nggak mau. Oleh karena saya gabung pelayanan lalu Tuhan kasih saya anak, enggak. Saya pikir gini konsepnya bagi saya. Bukan juga karena pendeta atau pastor mendoakan saya, enggak. Saya nggak punya iman dengan doa pastor. Saya nggak punya iman atau menggantungkan iman saya kepada pastor ini, enggak. Kita dengan istri sudah berdoa, kita sudah bertelut hampir setiap hari selama kurang lebih 4 tahun. Saya nggak mau lalu bilang, oh karena pastor ini mendoakan saya, jadi manjur doanya. Enggak, saya pikir doa kita semuanya itu manjur. Jangan pernah punya konsep doa pastor ini manjur, doa kita nggak manjur. Enggak ada anak emas, saudaraku. Semua kita harus sadar bahwa Tuhan memandang kita tuh sama di hadapannya. Jadi datanglah dengan penuh keberanian oleh darah Yesus Kristus. Cukup itu aja. Jangan lantas membangga-banggakan doa pastor ini dulu pendeta. Enggak, saya bukan tipikal orang seperti itu. Dan saya juga enggak pengen ada orang yang mengambil istilahnya kemuliaan bagi dirinya sendiri. Oh, dia itu keluarga ini akhirnya bisa melahirkan oleh karena saya yang mendoakan. Enggak. Itu terlalu mencari exposure buat diri sendiri, saudaraku ya.
Saya bilang sama istri saya, puncak terakhir kali kita berdoa begini. Ya, kalaupun Tuhan tidak memberikan kita anak, kita tetap bersyukur kepada Dia. Kalaupun Tuhan tidak memberikan kita anak, kita tetap sama-sama sampai tua. Saya katakan seperti itu. Karena aku percaya anak itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita nggak dikasih anak, tetap Tuhan itu baik. Tetap Tuhan itu. Dan setelah kita berdoa dan kita nggak mikirin lagi, tiba-tiba Tuhan kasih anak. Dan tapi saya tetap pada prinsip saya betul. Bahwa punya anak itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Tapi tidak lantas yang nggak punya anak juga Tuhan sebel dengan kalian, enggak. Saya percaya semua rencana Tuhan itu baik. Semua maksud Tuhan itu baik. Semuanya itu tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal. Semuanya sempurna, saudaraku. Bagian kita adalah mensyukuri. Bagian kita adalah mengikuti Dia. Kalau saudara merasa saudara secara kedokteran, secara medis saudara memang dikatakan dokter saudara nggak bisa punya anak, lalu saudara punya kerinduan untuk mengadopsi anak, itu juga baik, itu juga luar biasa, itu luar biasa. Hati Tuhan ditaruh, belas kasihan Tuhan tuh ditaruh di situ. Saya kadang mengagumi kalau ketika melihat ada orang yang mengadopsi anak, kemudian memelihara anak itu, merawat anak itu seperti anaknya dan dia curahkan kasih sayang. Saya kagum. Karena berarti kamu seorang ayah atau seorang ibu yang sejati. Nggak mestilah harus nunggu punya anak dari darah dan daging sendiri, saudaraku ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, milikilah iman yang seperti ini ya. Jangan selalu berpikir bahwa pastor itu spesial. Enggak, saudara juga spesial di hadapan Tuhan. Nah kemudian berikut ini, ada satu hal yang menarik di sini saudaraku ya, khususnya pada ayat yang ke-11 ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang banyak itu, ternyata ada banyak di antaranya juga. Orang sakit, orang cacat, orang lumpuh, orang menderita itu ternyata ada si roh-roh jahat ini di balik itu semua, saudaraku ya. Kok bisa roh jahat menempel pada orang? Kok bisa roh jahat tinggal pada orang dan menimbulkan orang menderita? Ya seperti penjelasan saya yang sebelumnya ya, kalau saudara, saya ada khotbah di dalam program Sunday Blessing ya, khotbah minggu, saya ada membahas soal kronologi penyakit. Di situ saya ada membahas sedikit mengenai ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat, saudara ya. Dan memang kita harus tidak boleh memungkiri kenyataan ini. Roh jahat itu memang ada. Jangan lalu bilang, oh setan itu nggak ada. Enggak. Alkitab berkata seperti itu, setan, roh jahat, iblis itu ada. Ya. Makanya di dalam kalangan orang Yahudi, setan itu banyak kali juga punya nama lain yang disebut Beelzebul. Beelzebul itu artinya rajanya para lalat. Jadi di mana rajanya para lalat itu berada, saudaraku? Komunitas lalat itu berada di mana, saudaraku? Komunitas lalat itu ya berada kalau enggak di tempat-tempat sampah, kalau enggak di bangkai-bangkai itu ya. Mereka menyebarkan larvanya ya yang akan menjadi belatung. Kemudian mereka juga berada di tempat yang busuk-busuk. Ya, kalau saudara pernah lukanya yang agak gede, luka kecil atau gede yang terbuka dan belum diobati, itu biasanya lalat tertarik untuk singgah di situ dan mulai menaruh larvanya atau menaruh kuman-kuman di dalam luka-luka saudara. Seperti itulah sifat iblis. Luka itu bicara soal pemberontakan saudara terhadap Tuhan. Luka itu bicara soal pelanggaran hukum. Luka itu bicara soal saudara hidup dalam dosa. Itu luka. Ya. Luka itu adalah ketidaktaatan saudara atau perbuatan-perbuatan saudara yang melanggar dosa yang membawa saudara dalam zona penghukuman ilahi. Saat itulah iblis akan mengambil kesempatan ya, khususnya orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau saudara di dalam dirimu ada Yesus ya, ketika setan ngetok, boro-boro setan ngetok, saudaraku, setan nggak akan berani ngetok karena dia tahu di dalam hidup kita ada Yesus, dia nggak berani masuk, saudaraku ya. Yang dia berani masuk di dalam Alkitab itu disebutkan adalah rumah yang kosong dan tertata rapi. Tidak ada kebenaran, tidak ada Yesus di dalamnya. Makanya dia masuk lagi dan mengajak 7 roh yang lebih kuat, kata firman Tuhan. Itu sebuah konsep ya. Bahkan ada dalam tubuh seorang yang kerasukan setan yang sampai 2000 roh jahat itu, saudaraku ya.
yang membuat dia seperti orang gila. Kita harus mengakui ini faktanya. Memang tidak semua disebabkan oleh roh jahat. Ada orang yang memang Tuhan ingin menyatakan kemuliaan ada oleh karena dosa dan kejahatan yang belum dibereskan. Yes, kebanyakan saya juga melihat dalam pelayanan seperti itu. Ketika orang bertobat, minta ampun sama Tuhan, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena dia memang masih di bawah bayang-bayang kutuk dan penghukuman. Dia masih belum dibebaskan. Dia masih belum dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut. Orang tuh dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut ialah ketika ia mengakui dosanya dan ia menerima Yesus dalam hidupnya. Saat itulah kutuk itu akan dibuang dan digantikan dengan berkat. Tidak hanya berkat, Tuhan memeteraikan kita, Tuhan menghembuskan rohnya tinggal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada yang menarik juga kata-kata iblis ya. Engkaulah anak Allah. Kata-kata roh jahat ini ketika mereka keluar, engkaulah anak Allah. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka untuk berbicara ya. Yesus melarang keras si setan-setan ini, roh-roh jahat ini, dia melarang keras. Kenapa? Yesus tidak mau roh jahat mendikte dan menyebarkan identitasnya. Ini bicara soal messianic secret, saudaraku ya. Jadi Yesus tidak pengen pengakuan engkaulah anak Allah itu keluar dari mulut si setan-setan ini untuk dia publikasikan kemana-mana. Yesus menolak publisitas dari musuh rohaninya, saudaraku ya. Karena belum tiba waktunya. Dia ingin menyatakan pribadinya sebagai seorang hamba yang melayani, yang menyatakan berita Injil atau kabar sukacita, yang menyembuhkan orang sakit, membebaskan mereka yang lumpuh dan sebagainya. Namun terkadang ayat ini yang membahas mengenai teriakan dari roh jahat engkaulah anak Allah seringkali disalahpahami, khususnya bagi mereka yang belum paham akan kebenaran ini ya. Seringkali makna anak Allah yang dibaca oleh orang-orang yang minim literasi atau kurang berwawasan itu ya, khususnya dari orang-orang yang gak percaya kepada Yesus atau orang-orang non-Kristen, mereka berpikir bahwa sebutan anak Allah ini mengacu kepada anak secara biologis ya. Jadi kadang orang-orang zaman sekarang yang tidak paham akan budaya Yahudi dan juga kebiasaan-kebiasaan di abad pertama, mereka seringkali salah paham mengartikan anak Allah itu sama dengan Allah punya anak secara biologis. Jadi kalau Yesus itu disebut anak Allah, berarti bapaknya ini dia yang Tuhan. Yesus ini cuma anak. Sehingga muncul konteks ya minor God, ya major God akhirnya, saudaraku ya. Ini kegagalan kita berpikir karena kita selalu menggunakan sudut pandang zaman sekarang, literasi zaman sekarang, dan termasuk juga penafsiran-penafsiran yang munculnya dari barat. Sementara makna hakiki dari firman Tuhan ini harus dikonfirmasi dulu dengan sejarah, budaya, tata krama orang Yahudi. Karena Alkitab ini ditulis oleh orang Yahudi dengan nafasnya, ya dengan nafas Semitik, saudaraku ya. Pemahaman-pemahaman itu tidak bisa diartikan dengan gaya barat atau gaya kita yang hidup zaman sekarang. Nah, makna anak Allah itu dalam budaya dan bahasa Yahudi ya, itu artinya berasal dari kata ben. Ini bicara soal identitas dan karakteristik. Jadi anak Allah itu dalam bahasa Ibrani ditulis ben Elohim. Bukan berarti anak biologis, bukan anak biologis, saudaraku. Istilah ben Elohim ini berarti seorang yang memiliki sifat, otoritas, atau hubungan yang unik dengan Allah. Nah, saudaraku, di dalam sejarah Perjanjian Lama itu contohnya Israel. Itu mereka adalah bangsa pilihan Allah. Kemudian Raja Daud diberi otoritas, punya hubungan kekal. Kemudian malaikat, makhluk surgawi. Ya, ketika ayat di dalam Mazmur 2 ayat 7 ya, engkaulah anakku, pada hari ini aku melahirkan engkau. Nah, kadang-kadang orang mengartikan ini kelahiran biologis, padahal ini anak yang dimaksud di sini adalah pengangkatan raja sebagai wakil Allah. Ya, saudara ya.
Mazmur Salomo sekitar abad 1 sebelum Masehi berkata anak Allah. Itu digunakan untuk Mesias sebenarnya yang akan datang. Bukan secara biologis, tetapi ia sedang menubuatkan mengenai pemimpin ilahi utusan yang diurapi. Seringkali kalau saya pribadi menafsirkan ya, ini penafsirannya bisa diterima atau tidak, istilah anak itu mengacu kepada manusia. Saudara ya, manusia ini adalah anak-anak Allah. Tetapi kenapa kemudian ada anak dan kemudian ada Allah? Itu bicara Tuhan yang menjadi manusia. Kalau dalam hikmat saya, itu seperti itu. Makanya ia disebut sebagai anak tunggal bahkan. Ya, satu-satunya. Saudara ya. Karena Yesus tidak sekedar datang sebagai nabi atau guru. Ya, karena nabi dan guru itu kan konsep-konsep orang-orang non-Kristen yang memandang Yesus hanya sebatas nabi. Enggak, bagi orang Kristen dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru atau rabi. Dia datang dari Allah, dia keluar bahkan dari Allah. Ini pengakuan yang bersifat teologis, bukan biologis. Ketika ia berkata anak Allah, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa contoh dalam Alkitab ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu seringkali memang dalam sudut pandang pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Yesus itu dianggap sedang menyamakan diri dengan Allah. Jadi ungkapan anak Allah itu bukan anak biologis ya. Yesus sedang dianggap menyamakan diri dengan Allah, sedang menghujat Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 33, orang Yahudi khususnya ingin melempari Yesus karena dianggap menghujat. Engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 33 ya. Karena Yesus secara tidak langsung mengumumkan dirinya sebagai anak Allah secara terbuka, saudaraku. Agar tidak disalahpahami sebagai blasfemi ya, atau penghujatannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kebenaran firman Tuhan kali ini mengajak saudara untuk berpikir dengan baik. Ya. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal dari Bapa. Jadi dijelaskan di sini asal muasal dari Yesus itu bukan manusia yang kita tuhankan, manusia yang diangkat jadi Tuhan atas konferensi atau atas muktamar atau pertemuan para bapak-bapak gereja. Enggak, Yesus ini dijelaskan firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, dalam bahasa Yunani dia adalah anak tunggal, monogenes, satu-satunya yang berasal dari esensi Allah. Dengan kata lain, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dia disebut sebagai anak. Dan dia menyebut dirinya anak manusia. Ya. Ingat saudaraku ya, anak Allah bukan kelahiran secara biologis, melainkan sebuah pernyataan. Bicara soal hubungan kekal dengan Bapa, kesatuan dalam natur ilahi, dan keunikan peran dalam penyelamatan dunia. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Saatnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan kami mohon, Tuhan menuntun dan mengurapi setiap kami oleh Roh-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu Tuhan. Kami boleh juga memahami rahasia-rahasia dari kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam kebenaran dan tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Akhirnya saya Billy Alia pamit, sampai bertemu lagi dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah dan kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.